Oke, kita akan bahas cara untuk bikin website undangan di panel hosting berbasis Splash. Ini adalah tampilan dari panel hosting yang akan kita gunakan. Ya, untuk pembuatan website undangan, kita bisa menggunakan berbagai macam bagian layanan hosting, baik yang berbasis panel dari cPanel, ataukah nanti panel Splash yang seperti ini, ada yang stack panel, ada yang ya direct admin dan lain sebagainya lah. Nah, khusus untuk tutorial kali ini kita akan bikin di panel yang berbasis Splash. Nah, untuk panel yang berbasis Splash ini kita bisa memilikinya di kolamdigital.com/splash ya, di mana layanan ini disediakan oleh hoster.co.id ya, dengan aneka paket yang bisa kita pilih tentunya ya, mulai dari Hoster X, Business X, dan Monster X. Anda bisa cek di bagian website yang ini ya. Harganya juga sangat terjangkau, yaitu cuma 99.000 untuk tahun pertamanya, dan ini juga sudah termasuk dengan gratis domain.my.id. Kalau yang saya ambil saat ini adalah paket yang Monster X. Kenapa? Karena sudah disediakan dengan spesifikasi 48 GB, 4 core RAM, dan 8 GB RAM-nya. Nah, di bagian sini 4 core CPU supaya nanti dia jauh lebih cepat untuk memprosesnya ya, tapi perpanjangan itu di 799.000 per tahunnya. Oke. Nah, kita kembali ke bagian panel hostingnya. Di bagian sini nama domain tadi kan sudah gratis.my.id. Saya pilih yang domain dari buku tamu online.my.id. Anda bisa aja nanti untuk pemilihan nama domain ini disesuaikan dengan misalnya mau gunakan nama usaha Anda ataupun nama yang secara general merujuk ke layanan yang akan kita gunakan. Nah, kalau bagian hostingnya ini adalah media penyimpanannya. Dan yang akan kita gunakan saat ini adalah bagian subdomain ya. Jadi kita bikin website baru bukan di domain utama. Kenapa? Karena biasanya di domain utama itu mau kita kasih atau kita iklankan ya, supaya nanti speed dan space web hostingnya itu tidak terganggu untuk domain utamanya. Maka disarankan untuk pembuatan undangan digital itu dipisah antara domain utamanya dan juga khusus untuk halaman pembuatan undangan digitalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin aja bagian subdomain. Klik di bagian sini. Lalu kita tambahkan subdomainnya. Nah, tergantung Anda mau pakai subdomain klik kah, atau to, atau env, misalnya invitation. Nah, kita gunakan yang seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di bagian sini sudah down, dan kita nanti akan gunakan website utamanya itu adalah env.bukutamuonline.my.id. Ya, bisa seperti ini. Selanjutnya, kita perhatikan di bagian SSL dan TLS Certificate. Nah, ini masih ada isunya ya, jadi masih bermasalah. Nah, kita klik aja di bagian sini terlebih dahulu. Nah, lalu di bagian sini kita klik khusus untuk install a free basic certificate. Kita klik install. Selanjutnya kita contengin bagian sini dan kita conteng yang ini juga. Klik get it free. Oke, selanjutnya ya di bagian sini dia masih progress ya untuk instalasi SSL-nya, namun kita harus menambahkan bagian code tertentu ya di bagian DNS record. Nah, jadi di bagian nama domain yang ini kita tinggal klik kanan open link in new tab. Selanjutnya di bagian sini kita ke bagian hosting dan DNS. Kita ke bagian hosting name terlebih dahulu ya. Lalu kita pilih di bagian SSL-nya harus diconteng ya. Sertifikatnya saat ini masih belum ada, kita ambil default dulu. Lalu di bagian PHP kita gunakan yang 7.4 ya. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian DNS setting. Nah, di bagian DNS setting kita enable terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke bagian add record. Kita pilih record type-nya dengan txt ya. Domain name-nya yang ini kita copy dari garis underscore ini sampai dengan huruf E, challenge ya. Klik kanan, copy, lalu kita ke bagian sini dan di bagian domainnya klik paste. Nah, selanjutnya TLL ini kita kosongkan saja. TXT reportnya itu adalah di bagian sini recordnya. Klik kanan, copy, dan di bagian sini klik kanan, paste. Kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya klik update. Oke, lalu kita ke bagian sini dan kita klik reload. Oke, selanjutnya SSL sudah secure. Nah, di bagian sini sudah terinstall bagian SSL TLS Certificate for env.bukutamuonline.my.id. Anda bisa lakukan lagi, sesuaikan dengan bagian subdomain yang akan Anda gunakan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian website dan domain. Nah, di bagian sini kita sudah memiliki dua bagian website yang bisa kita gunakan, yaitu website utamanya dan ini adalah website dari subdomainnya. Nah, untuk subdomain sebelum kita lakukan instalasi WordPress-nya ya, kita ke bagian file manager terlebih dahulu dan kita hapus bagian indeksnya. Nah, ini kalau kita klik ya, dia nanti akan mengarah bentar. Nah, bagian sini open in web ya. Nah, ini dia akan mengarah yang seperti ini. Nah,
Untuk menghapus bagian tampilan ini itu ada di bagian tadi file manager khusus untuk web kita. Nah, ini bagian indeksnya tinggal kita klik lalu kita remove. Ya, ini skip aja, kita yes remove. Oke, nah ini dia akan error. Nah, karena belum ada instalasi apapun di bagian situ. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian website and domain. Nah, ini settingnya ini kita hapus saja dulu. Lalu kita ke bagian subdomain tadi yang ini, ya. Kita ke bagian install WordPress. Nah, kita klik di bagian install WordPress. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ya, installation path-nya yang gunakan adalah HTTPS. Nah, ini ada subdomain yang kita mau gunakan. Directory-nya kita kosongkan ya, karena kita mau langsung di halaman utamanya, bukan ada directory tambahan. Lalu website title ini kita kasih aja misalnya website undangan. Plugin set nonkan saja terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya website language kita pilih yang bahasa Inggris saja. Version yang paling baru ya kita tinggal pilih. Saat ini yang terbaru adalah 6.1.1. Username, nah untuk login kita tinggal gunakan nanti ya, misalnya di bagian sini kita akan gunakan nama INV buku tamu online ya. Passwordnya silakan Anda gunakan. Nah, lalu di bagian email ya, gunakan email yang akan Anda gunakan juga. Lalu di bagian database, bagian sini kita bisa ngatur nih ya, khusus untuk penggunaan dari database ini. Supaya mempermudah, nanti di bagian database user tinggal ganti aja. Misalnya kita ganti INV booktem ya. Nah, supaya nanti kita tahu ini bagian khusus untuk nama dari database websitenya. Oke. Kalau bagian sini juga ini DB, misalnya kita singkat ya, jangan nggak usah biar nggak terlalu panjang. Nah, di bagian sini kita juga INV usernya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Oke, dan kita klik di bagian automatic update. Ini nggak perlu automatic update untuk websitenya, kita yes minor saja untuk security. Yang lainnya biar individual. Kalau sudah kita klik install. Tunggu prosesnya bagian sini. Kita bisa aja klik di bagian detail progress ya, untuk melihat dari bagian proses instalasi WordPress-nya. Oke, di bagian sini sudah done, kita klik close. Nah, kita coba refresh. Oke, kita ke ini installation complete ya. Mau install plugin, kita no thanks saja terlebih dahulu. Nah, jadi ini websitenya sudah jadi. Kita coba refresh ya, khusus untuk website yang kita buat. Nah, ini sudah jadi ya, bagian website berbasis WordPress-nya. Nah, ini bagian sini nanti kita atur perbaikan. Kalau ini ada yang seperti ini tinggal kita klik. Nah, ini tinggal kita di bagian sini dan kita scan ya. Nah, dia harus scan dulu apakah nanti ada virus atau tidak. Nah, tapi kalau kita mau login langsung, tinggal ke bagian website kita, tinggal bagian sini slash ya, kita ketikkan wp strip admin. Nah, jadi tinggal bagian sini kita kasih tadi namanya INV terus buku tamu online. Nah, kita kasih bagian passwordnya. Oke, kalau sudah kita remember dan kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard website yang berbasis WordPress setelah kita lakukan instalasi di bagian panel berbasis Splash. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara penyetingan websitenya, cara untuk persiapan dari pembuatan website undangannya, dan lain sebagainya. Pastikan Anda sudah like, comment, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.